gimana Mas Aldi? Ya, seingatku ya, 2006 itu tahun kedua di Kompas. Sebagai fotografer Kompas, artinya udah diangkat sebagai staff. Waktu di Jogja itu saya lagi cuti. Jadi kejadian itu kan hari Sabtu. Saya nyampe Jogja itu sekitar hari Kamis apa hari Rabu kan. Jadi udah beberapa hari di Jogja. Ketika hari Sabtu itu, seperti biasanya saya tinggal di Jogja itu di rumah bude saya. Pas gempa Jogja itu kan pagi itu sekitar jam 6.12-an gitu ya. Dari bawah tuh teriak tuh keluarga, bude, lindu 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 gitu ya, artinya gempa gitu. Terus kaget bangun, saya turun lewat tangga di belakang rumah gitu. Begitu sampai tangga terakhir saya ingat saya ninggalin kamera di atas karena waktu cuti pun saya bawa kamera gitu. Terus saya berpikir, oh kamera saya masih di atas tuh. Akhirnya naik lagi ke atas ngambil kamera dalam keadaan guncangan ya, karena memang gempa cukup lama gitu. Ambil lagi ke atas, terus saya turun. Nah ketika turun itu saya pikir gempanya udah selesai, ternyata masih. Celakanya deket tangga itu ada akuarium, ada ikan lohan piaraan keluarga. Karena gempa, akuariumnya keguncang, airnya tumpah ke lantai, sehingga kepleset. Dan buat bangun lagi itu setengah mati. Akhirnya dengan bawa ransel, saya merangkak keluar sampai ke depan rumah gitu. Karena lama itu saya berpikir, ini gede. Saya ke rumah sakit itu, di halaman rumah sakit orang udah berdatangan. Ada yang dibonceng naik motor, ada yang tergeletak di dalam mobil pick up, dan mostly rata-rata orang tua. Saya masih ingat motret, ada satu orang tua itu di atas bak mobil itu kakinya patah. Maaf, tulangnya sampai keluar. Saya waktu itu motret, saya tidak berpikir ini sadis atau tidak, tapi paling nggak I take it all. Saya ambil dulu semua gitu. Urusan nanti, pilah nanti gitu kan. Ketika editorial di store redaksi. Dari situ saya geser ke Malioboro. Udah melewat Pasar Kembang, begitu sampai sekitar Malioboro Mall kalau nggak salah. Terus orang teriak tsunami, tsunami, dan orang pakai motor tuh ngebut dari selatan ke utara, artinya ngelawan arus normal gitu loh. Akhirnya saya menepi di pinggir jalan, saya lihat orang panik gitu ya. Mungkin saat itu yang ada di benak orang memang tsunami, karena kan bencana Aceh, tsunami Aceh itu 2004 ya. Sehingga mungkin di bayangan orang masih seperti itu. Secara visual gempa Jogja nggak kelihatan. Jadi modelnya itu masifnya nggak kelihatan. Rumah satu ambruk, tar berapa meter di kampung lain atau di sebelahnya ambruk lagi. Jadi kalau di foto pun secara visual ya paling ya satu rumah, rumah. Jadi masalahnya nggak kelihatan. Nah itu yang menjadi, kalau saya melihatnya dari sisi visual, agak susah menggambarkan masifnya gempa Jogja. Dalam perjalanannya, hari berikutnya itu ternyata ada Mas Danu yang kalau nggak salah dari Jakarta, perjalanan dari Jakarta menuju Kudus lewat Semarang. Dia dapat kabar ada gempa Jogja, akhirnya dia memutuskan untuk ke Jogja, ke Bantul tepatnya karena keluarganya kan di situ. Nah saat itu kan saya cuman bawa body sama lensa wide, belum ada lensa tele gitu. Nah Mas Danu itu karena dia motret olahraga, dia bawa 300 mili. Terus dia nawarin, mau nggak 300 mili? Mikirnya 300 mili motret bencana, tapi sudahlah, sinilah. Maksudnya mungkin dibutuhkan gitu loh. Karena kan kadang-kadang kita motret ekspresi orang sedih gitu-gitu, kalau terlalu dekat kan juga nggak enak. Akhirnya ya udahlah, saya bawa 300 mili, ya kesannya heroik banget gitu. Bawa 300 mili daerah bencana, padahal memang nggak ada pilihan lain gitu. Yang jelas saat itu pagi bangun tidur, siap-siap itu ya mau liputan harian, terus ada telepon masuk dari Jakarta, Mas Trias Kun Cahyono saat itu. Kemudian dia ngabari, Kum di Jogja ada peristiwa gede, tapi nggak tahu ini Merapi atau gempa. Kemudian saya disuruh siap-siap untuk berangkat ke Jogja, pokoknya ke Jogja dulu lah, ngapain pokoknya suruh ke Jogja dulu. Ketika dapat penugasan saat itu, yang ada dalam pikiran saya adalah, oh ini mesti Merapi, erupsi gede banget, sampai kemudian ada gempa, sehingga ya dalam bayangan saya ada korban ya.
Tapi dalam perjalanannya kemudian kita kontak-kontakan dengan teman-teman yang ada di Jogja, termasuk ada keluarga yang di Jogja, dia ngabarin bahwa ada gempa, tapi tidak tahu juga pusat gempanya ada dari Merapi, vulkanik atau tektonik gitu ya. Nah, sampai masukin kota Jogja, situasi memang karena lewat utara ya, pusat gempa ada di selatan di Bantul, dia lewat utara. Artinya kerusakan-kerusakan itu belum terlihat sangat masif, belum masif. Cuma masyarakat di pinggir jalan semakin ke selatan ke Jogja itu semakin banyak yang arus kendaraan ke arah utara, semakin padat jalan-jalan padat. Kemudian orang teriak kabarnya ada tsunami, ini suruh ayo geser ke utara dan sebagainya itu ya. Saya kemudian ditanyain, Kum, sekarang udah ada temen Mas wartawan yang ada di Jogja, Mas Wawan Hadi Prabowo saat itu yang sekarang udah mantau gempa. Kamu sekarang cek korbannya, kabarnya di rumah sakit itu udah rame. Saya kemudian berinisiatif ke Sarjito, rumah sakit Sarjito, dan memang benar di rumah sakit Sarjito itu udah banyak sekali masyarakat yang dirawat. Tidak hanya di dalam bangsal atau di dalam ruangan, tapi masyarakat yang dirawat itu sudah ada di halaman rumah sakit. Jadi di halaman rumah sakit itu ada yang diinfus atau dirawat itu ya, ada yang pakai kursi, ada yang cuma alas tikar, pokoknya seadanya duduk di bawah pohon pun ada itu. Saya diminta saat itu untuk ngecek ke arah Gunung Kidul atau sekitar-sekitar, jangan di areal kota gitu ya. Saya ke Gunung Kidul sama ke Klaten ya. Ke Gunung Kidul karena diminta untuk kamu cek sana keluargamu. Kebetulan keluarga saya ada di Gunung Kidul, saya ngecek ke sana dan memang masif kerusakannya. Tiang listrik roboh di tengah jalan gitu ya. Kemudian sekolah gitu. Nah, salah satu biasanya kan Kompas sangat konsen terhadap isu pendidikan ya, makanya kemudian sekolah, salah satu sekolah pasar itu yang kemudian diabadikan di hari-hari pertama. Selain memang korban memang banyak di daerah Bantul sekitarnya. Saya diminta untuk mengunjungi teman di Kompas juga yang rencananya dia akan melangsungkan pernikahan hari Minggu dia akan melaksanakan pernikahan. Saya kemudian diminta untuk sana untuk melihat kondisinya seperti apa, dan ya mengenaskan untuk ukuran orang yang mau nikah itu ya. Dia ketemu di depan rumahnya, dia duduk dengan kondisi bahasa Jawanya itu memelas itu ya. Kasihan itulah kira-kira, karena ya prosesi resepsi yang udah direncanakan lama ternyata tidak terjadi. Ya udah, akhirnya kita ngobrol memastikan selamat. Ya udah, akhirnya kemudian saya geser lagi muter ke Klaten, ganti warna dan sebagainya, dan ya memang parah karena memang sesar opak ya, yaitu jalur gempa itu kan sesar opak itu sampai ke Klaten. Dampak gempa itu kan juga sebenarnya sampai Solo dan sebagainya. Banyak pengalaman menarik di sana, termasuk gotong royong solidaritas masyarakat Jogja gitu ya. Jadi sedikit banget yang kayak ngemis minta di jalan gitu ya. Tapi masyarakat yang tidak terdampak gempa itu sangat luar biasa. Banyak rombongan dari Gunung Kidul, dari Klaten yang tidak terdampak gempa, dari Magelang, dari kota-kota sekitarnya itu yang memberi bantuan. Yang tidak punya makanan, yang tidak punya duit, mereka datang ke sana itu bawa cangkul, bawa alat-alat untuk membersihkan rumah. Kemudian ada juga di warga Sleman itu ada gerakan nasi bungkus. Jadi mereka dari rumah, tiap tingkat RT, RW itu mereka ngumpulin nasi bungkus, nanti kemudian didistribusikan. Artinya aku melihat memang masyarakat di Jogja dan sekitarnya solidaritasnya sangat tinggi. Yang pertama. Yang kedua juga soal bahwa foto yang kita hasilkan ternyata bisa bermanfaat, yang memberi dampak itu. Salah satunya foto yang aku ambil sekolah rusak yang ada di Patok itu dijadikan bahan kampanye untuk penggalangan dana. Jadi itu kayaknya menjadi sekolah pertama yang terdampak gempa, yang roboh, yang terbangun. Ya kayak itulah, jadi kadang di situasi yang gempa kayak gitu, kadang kita melihat banyak kebaikan, kita melihat banyak hal-hal yang mungkin kadang kita melihat sisi sedihnya aja, tapi ternyata ya solidaritas, gotong royong dan sebagainya itu memang kerasa, dan itu kayaknya yang membuat masyarakat Jogja dan sekitarnya itu merasa tidak ditinggalkan.
ditinggalkan oleh masyarakat yang lain yang mungkin tidak jadi korban. Itu sih mungkin pengalamanku saat erupsi gempa di Jogja 20 tahun lalu. Terima kasih.